This light of mine, I'm gonna let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang keluar angkasa. Ku salam. Star Kids, let your light shine! Oh, mana uang yang tadi? Ya, ternyata aku cuma mimpi ya, nggak ada. Wah, waduh, ternyata itu cuma mimpi. Hai Kak Christian, tadi malam aku bermimpi loh kalau aku tidur di atas uang yang banyak sekali. Hah? Tidur di atas uang? Wah, gimana rasanya tuh? Jujur sih, memang aku sebelum tidur tuh sempat kepikiran gimana ya rasanya jadi orang yang punya banyak sekali uang. Betulan ya Kak, menjadi orang kaya dalam semalam, walau hanya dalam mimpi. Banyak orang ingin menjadi kaya, tidak salah sih. Coba yuk kita dengarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam Alkitab melalui ibadah online Star Kids. Oke, yuk sekarang kita fokus dulu buat Tuhan ya selama ibadah. Pastikan sikap yang sopan dan duduklah dengan nyaman. Hormati Tuhan ya, lalu kita memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Dengarkan pesan dari firman yang disampaikan dan akan sangat baik bila teman-teman bisa mencatatnya ya. Yuk kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, sahabat kami yang sejati, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih karena kami masih bisa mengikuti ibadah online hari ini. Kami percaya Engkau hadir bersama kami. Roh Kudus, silahkan Engkau menyertai kami selama kami beribadah agar kami dapat mengerti tentang firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God had a plan from the very beginning for you and me to be with Him. Sin has a way and sin separates you and me away from Him. The cross is where His love put out, but the story wasn't over yet. 1, 2, 3. There's an empty grave. Death was defeated. Jesus is alive. Shout it to the sky. He's alive. He's alive. He's alive. He's alive. He's alive. He's alive. God has a plan from the very beginning for you and me to be with Him. Sin has a way and sin separates you and me away from Him. The cross is where His love poured out, but the story wasn't over yet. 1, 2, 3. There's an empty grave. Death was defeated. Jesus is alive. Shout it to the sky. He's alive. He's alive. He's alive. He's alive. He's alive. He's alive. J-E-S-U-S. Jesus is alive. J-E-S-U-S. Jesus is alive. We sing J-E-S-U-S.
He's alive, he's alive. He's alive, he's alive. Woo! Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri, sebab Allah Halo Loreta, hai Mila. Aku punya surprise nih buat kalian. Coba nih, tutup matanya, tutup matanya, tutup matanya. Oke, silakan dibuka. 1, 2, 3. Oh, nih buat Tata dan satu buat Vila. Wah, surprise banget nih. Thank you. Welcome. Asik. Wah, aku lagi perlu nih. Makasih Kak Reti. Wah, so happy to see Vila and Loreta very happy. Oke, ngomong-ngomong nih, boleh tahu apa yang akan Loreta dan Vila lakukan nih dengan uang yang kalian sudah terima itu? Kalau aku mau beli tas sekolah. Oh, Kalau aku sih mau langsung makan steak. Jadi lapar nih. Terima kasih Kak Reti. Aku izin cabut dulu ya. Bye-bye Kak Reti, bye-bye Tata. oh, bye. Langsung pergi. Oh, oke. Tata, sekarang kita berdua nih, kita ngobrol yuk. Gini Tak, Tuhan memberkati kita dengan berbagai cara. Salah satunya nih adalah dengan uang yang kita terima. Lalu apa yang akan kita lakukan dengan uang atau berkat Tuhan yang telah kita terima tersebut? Apakah mau langsung menghabiskan uangnya seperti teman kita tadi yang langsung pamit, bye-bye, mau makan steak katanya. Jadi uangnya dibelanjakan untuk steak. Atau mau digunakan dengan bijaksana. Gimana ya teman-teman? Oke, Kak Reti ingin mengajarkan sesuatu ya. Tak, di sini ada 3 box. Ada box saving, ada box spending, atau untuk belanja. Lalu ada box sharing, untuk berbagi. Nah sekarang, kalau Tata sudah menerima uang yang tadi diterima, ayo gunakanlah dengan bijaksana. Dari uang yang Tata terima ini, coba pikirkan berapa ya yang akan Tata saving atau tabung. Berapa yang akan Tata sharing, berbagi misalnya nih.
memberi persembahan kepada Tuhan. Dan berapa yang akan Tata pakai untuk berbelanja atau membeli sesuatu? Oh, begitu ya. Jadi kita bisa menggunakan uang kita berkat Tuhan ini dengan bijaksana ya Kak Reti. Kalau aku mau menggunakan uang Tuhan berikan dengan baik. Yes, sekarang coba latihan dengan uang yang barusan saja Tata terima dalam envelope tadi. Aku mau saving, menabung 1, 2, 3, 40.000. Yes, Laureta menabung 40.000. Dan aku mau spending belanja 1, 2, 3, 40.000. Oh, digunakan untuk berbelanja 40.000. Dan memberi sharing, memberi persembahan untuk Tuhan 20.000. Begitu bisa nggak Kak Reti? Oke, good try. Sudah mencoba dengan baik. Very good, Tak. Ini akan menjadi langkah awal yang sangat bagus untuk Laureta dalam mengatur uang sebagai berkat Tuhan dengan bijaksana. Sehingga Laureta bisa belajar bahwa saat memiliki uang atau harta atau berkat dari Tuhan, maka gunakanlah bukan untuk menjadi kaya untuk diri sendiri, untuk kepentingan diri sendiri saja. Tetapi juga digunakan salah satunya nih untuk sharing, untuk memberi. Baik itu memberi buat Tuhan maupun kepada orang lain. Aku senang bisa belajar mengatur uang yang Tuhan percayakan padaku. Aku harap teman-teman juga bisa belajar sesuatu juga ya. Yuk, kita belajar lebih lanjut melalui apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang seorang muda yang memiliki banyak harta yang dikisahkan Tuhan Yesus di Injil Markus 10 ayat 17 sampai 25. Wah, apa yang dilakukan oleh seorang muda yang kaya raya itu? Tentu uangnya sangat banyak ya. Oke, yuk kita belajar bersama. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Yesus. Dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Wah, orang itu nampaknya memiliki pertanyaan yang sangat penting ya. Sampai-sampai ia berlari-lari untuk menghampiri Yesus. Rupanya ia ingin tahu bagaimana caranya mendapatkan hidup yang kekal. Lalu Tuhan Yesus menjawab, "Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membinasakan orang, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Rupanya Tuhan Yesus sudah tahu bahwa orang ini adalah orang yang sudah tahu segala perintah Allah. Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi kemudian Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Apakah orang itu mau menjual hartanya? Dan apakah orang itu mau memberi kepada orang-orang miskin seperti Tuhan Yesus katakan? Kita lihat saja yuk dalam tayangan ini. One day, Jesus and his disciples were on their way to Jerusalem. A rich young leader came running to Jesus.
He got down on his knees and asked Jesus a question. Good teacher, what do I need to do to live with you forever in heaven when I die? Good teacher? Why do you call me good? Only God is truly good. I believe you are from God, teacher. Well, to answer your question, you know the 10 Commandments, right? You must not murder. You must not be unfaithful to your wife. You must not steal. You must not tell lies. You must not cheat anyone. Honor your father and mother. Oh yes, teacher. I've obeyed all these commandments since I was a kid. Is that all? Jesus looked at the man with a smile. He loved this young man. Jesus really wanted this man to follow him and could see what was holding him back. Well then, there's still one thing you haven't done. Go and sell everything you own and give your money to the poor so you will have treasure in heaven. Then, I want you to come follow me and be one of my disciples. When the man heard this, his face fell. Instead of saying yes to Jesus' offer, he walked away, feeling sad. He didn't want to give up his stuff. It would be easier for a camel to walk through the eye of a needle than for a rich person to enter the kingdom of God. You can't get there holding on to the things you love here on earth. You have to let go of the things on earth to grab onto the things of heaven. The disciples wondered, who in the world could be saved then? Isn't that too hard for anyone to do? With your own human strength, it is impossible. But with God's strength, everything is possible. Peter, one of Jesus' disciples, said, "We've given up everything to follow you, Jesus." Yes, you have. And I promise you that everyone who has given up everything to follow me and spread the good news will receive a reward 100 times better. In life on earth, you'll face hard times and suffering, but you'll get eternal life. Those who are the greatest now will be the least important then. Those who seem the least important now will be the greatest in heaven. Adik-adik, rupanya orang itu menjadi kecewa karena ia diperintahkan Tuhan Yesus untuk menjual seluruh hartanya yang banyak itu. Lalu akhirnya ia pergi meninggalkan Yesus dengan sedih. Orang kaya itu mengandalkan kekayaannya. Dia lebih mencintai hartanya daripada mau mengikuti Yesus. Sayang sekali ya, padahal saat ia mengikuti Yesus, justru ia akan memperoleh hidup yang kekal dalam kerajaan Allah. Dan itu lebih indah daripada harta yang ia miliki. Lalu Yesus memandang murid-muridnya yang ada di sekelilingnya itu dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang memiliki banyak harta masuk dalam kerajaan Allah." Artinya, ia lebih mencintai hartanya lebih daripada kerajaan Allah. Ia pikir bahwa uang adalah segalanya bagi hidupnya yang paling penting. Orang ini memiliki banyak harta. Bisa jadi ia memikirkan hartanya, sehingga ia lebih cinta hartanya itu ya teman-teman. Murid-muridnya Yesus menjadi tercengang mendengar perkataan Yesus itu. Tetapi Yesus menjelaskannya lagi. "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Artinya apa itu? Di sini Yesus menggunakan kalimat pepatah kuno orang Yahudi. Dikatakan lebih mudah unta masuk dalam lubang jarum. Ini adalah perkataan untuk menggambarkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Seperti Yesus pernah juga menggunakan pepatah sebelumnya. Contoh di dalam Matius 17 ayat 20. "Sebab aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Nah, memindahkan gunung menggambarkan hal yang tidak mungkin. Karena kan terlalu besar dan kekuatan kita kan tidak cukup. Maka perkataan unta yang besar masuk ke dalam lubang jarum yang kecil menggambarkan hal yang tak mungkin. Karena memang tidak pada tempatnya ya. Oh, jadi aku mengerti sekarang. Tuhan Yesus mau bilang bahwa benar ya sulit bagi seorang yang memiliki banyak harta untuk dapat mengalami kerajaan surga. Karena mereka akan lebih cinta pada harta kekayaannya daripada mau mengikut Tuhan dan mengalami hidup yang kekal. Coba saja kalau pemuda yang kaya itu mau mengatakan atau mau melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, maka orang itu akan mengalami hal yang lebih abadi, lebih dari kekayaannya yang ia miliki di bumi ini, yang hanya bisa dinikmati sementara, yaitu selama ia hidup. Terbatas sekali dengan harta yang dimilikinya itu. Tapi bila mengikuti Yesus, maka ia akan mengalami harta yang abadi, yang kekal selamanya. Dan itu lebih dari harta yang ia miliki saat ia di dunia. Sangat disayangkan ya. Ia kehilangan yang lebih penting dari harta di dunia ini, yaitu harta abadi di dalam kerajaan sorga. Hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus. Yes, firman Tuhan mengingatkan kita semua untuk dapat menggunakan atau mengelola harta kita, yaitu berkat Tuhan dengan bijaksana. Jangan sampai kita menjadi lupa diri dengan harta yang kita miliki dan hanya berpikir terus bahwa uang adalah nomor satu, alias uang adalah segalanya bagi hidupnya. Coba bacakan di dalam Matius 6 ayat 21. Let's read the Bible. Give me a D. Give me an I. Give me a B. Give me an L-E. L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God. The B-I-B-L-E. The B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God. The B-I-B-L-E. I stand alone on the Word of God. The B-I-B-L-E. Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Adik-adik, kalau Tuhan memberkati kita semua dengan memiliki harta atau uang yang kita miliki, yuk ingatlah untuk tetap mengarahkan hati kita bukan pada harta itu, tetapi tetap kepada Tuhan Sang Pemberi berkat itu. Sehingga kita akan memuliakan Tuhan dengan menggunakan berkat Tuhan itu. Dan kita lakukan dengan bijaksana. Cuckoo, cuckoo. Wisdom. I need to make the wise choice. Cuckoo, cuckoo. Aku perlu membuat pilihan yang bijaksana. Cuckoo, cuckoo. Amin, aku setuju sekali. Menggunakan uang kita berkat Tuhan dengan bijaksana. Sebagai bukti bahwa kita lebih mengasihi Tuhan dan bukan berfokus pada harta atau uang kita atau apa yang kita miliki, yuk kita mulai menjadi orang yang mau menjadi berkat bagi orang lain. Coba ingat-ingat
kira-kira nih siapa ya yang adik-adik bisa memberi berkat atau uang yang kalian miliki ini? Kepada siapa kamu bisa memberikannya? Iya ya. Rasanya aku ingat siapa yang aku bisa bantu. Oh ya, that's good. Teman di sekolah mungkin ya. Atau teman Tata ini ada yang tidak memiliki alat tulis. Dan adik-adik atau Tata bisa mempunyai alat tulis yang diberikan kepada temanmu. Atau tetangga di rumah mungkin ya. Adik-adik ingin berbagi makanan. Atau pada pegawai pemungut sampah yang setiap hari rajin mengambil sampah-sampah di rumah. Adik-adik ingin membagikan pakaian untuk anaknya mungkin. Itu juga bisa. Adik-adik bisa tanya ya pada papa dan mama untuk adik-adik bisa memberi bagi orang lain. Nanti aku akan ajak ngobrol papa dan mamaku untuk kami bisa bersama-sama memberi uang kami pada orang lain. Pasti mereka setuju. Dan dengan begitu, maka ini adalah langkah nyata, bukti bahwa kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita, dan dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi kita. Let's sing it. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Dan dengan segenap akal budimu. Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Dan dengan segenap akal budimu. Matius 22 ayat 37. Yuk, sekarang kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengajarkan kami saat Engkau memberkati kami dengan berlimpah melalui keuangan kami tetap akan berfokus kepada Tuhan. Dan kami mau Tuhan menggunakan uang atau berkat yang Engkau berikan ini dengan bijaksana. Terima kasih ya Roh Kudus. Roh Kudus, tolong berkati pemberian kami bagi orang lain, supaya itu semua menjadi berkat dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Wah, puji Tuhan Kak, firman Tuhan hari ini aku akan menggunakan uang sebagai berkat dari Tuhan dengan bijaksana. Yes, dan yang paling penting adalah mengikut Tuhan Yesus sebagai nomor 1 dalam hidup kita semua. Setuju banget Kak. Wow, bersyukur ya ibadah online Star Kids diikuti oleh ribuan teman-teman kita di seluruh Indonesia. Tetap semangat ya teman-teman, ikut ibadah online Star Kids. Semangat, semangat. Teman-teman, supaya lebih banyak lagi yang ibadah online, ayo klik like, subscribe, dan share link online Star Kids. Thank you. Ayo join Zoom Anak Berdoa. Kita bisa berdoa buat keluarga dan bangsa kita Indonesia. Setiap 2 minggu sekali di hari Minggu jam 5.30 sore. Join ya. Lalu, teman-teman bisa join Zoom Connect yang seru. Setiap hari Jumat, 2 minggu sekali di jam 5 sore.
Seru loh, kita bisa saling sharing firman Tuhan di Connect ini. Dan ada games dan hadiahnya akan dikirim ke rumah loh. It's quiz time! Lengkapilah ayat hafalan ini dengan benar. Matius 22 ayat 37. Titik-titik, Tuhan Allahmu dengan segenap titik-titik dan dengan segenap titik-titik dan dengan segenap titik-titik. Teman-teman, mari kita kembalikan uang yang telah kita terima dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Seluruh uang yang diberikan akan digunakan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan yang lebih baik lagi. Teman-teman bisa memberi dengan meminta bantuan kepada orang terdekat untuk memberi melalui QR Code atau pembayaran online lainnya yang telah disediakan. Selamat memberi! Ibadah secara langsung atau onsite sangat seru. Yuk datang ibadah onsite ke satelit Bandung Utara atau satelit Kopo atau satelit Pasir Koja. Alamat lengkap ada di website dan aplikasi Fajar Pengharapan. Asik, kita akan bertemu dengan teman-teman. Ditunggu ya di ibadah onsite. Kita sudah di akhir ibadah online, tetapi tetap semangat ya untuk selalu beribadah. Ditunggu di ibadah online minggu depan. God bless you!